Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya tetap akan memberikan informasi terbaru, update terkait dengan keresahan Bapak Ibu yang tunjangan triwulan satunya itu belum cair. Nah, kira-kira permasalahan umumnya apa sih? Kenapa kok hingga Juni 2025 ini terkait dengan keterlambatan ya atau permasalahan pencairan TPG triwulan 1 ini kok belum juga selesai-selesai gitu ya. Bahkan untuk yang triwulan 2 itu sudah wacananya sudah akan dicairkan gitu. Nah, di video kali ini sebelum saya akan membahasnya lebih dalam, saya mau memberikan informasi kepada teman-teman guru yang juga lagi berjuang dengan PPG-nya. Jika membutuhkan modul PPG ataupun guru-guru yang lain yang membutuhkan e-book ya, karena sekarang sudah zamannya menggunakan e-book, Bapak Ibu guru bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini videonya khusus untuk apa sih sebenarnya permasalahan umum keterlambatan dari pencairan TPG untuk yang triwulan 1 ini. Jadi, apakah ini dikhususkan untuk guru-guru yang triwulan 1? Ya mungkin iya, tetapi bagi guru-guru yang sudah mendapatkan triwulan 1-nya, bisa juga berkomentar ya, kira-kira sejauh mana mereka bisa mendapatkan tunjangan profesi gurunya, apa yang dilakukan, sehingga itu bisa membuat teman-teman guru yang lain itu mungkin bisa mencontoh teman-teman guru yang sudah cair triwulan 1-nya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu Bapak Ibu, masalah teknis administrasi di daerah ya. Jadi meskipun SKTP Bapak Ibu itu sudah terbit ya dari pusat, ada yang menyebutkan bahwa SKTP saya itu terbit sejak April, ada yang paling banyak itu 6 Mei. Ya, 6 Mei, dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan biasanya kalau sudah terbit SKTP-nya, 1 bulan dari penerbitan SKTP itu sudah akan cair. Tetapi kenyataannya banyak guru-guru yang sudah lebih dari tanggal 6 Juni ini ya, kalau misalnya terbitnya itu 6 Mei ya, atau bahkan yang April, itu belum juga mendapatkan pencairan TPG triwulan 1 gitu. Jadi pencairan TPG ini yang perlu Bapak Ibu pahami itu tetap memerlukan proses lanjutan di tingkat ya, tingkat daerah mungkin ya, Dinas Pendidikan dan BPKAD ya. Jadi keterlambatan ini bisa disebabkan oleh pertama, verifikasi ulang dokumen guru di tingkat kabupaten ataupun kota. Jadi kalau kita berbicara tentang verifikasi Bapak Ibu, ini proses verifikasi itu ternyata panjang. Jadi butuh yang namanya verifikasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kemudian bisa saja juga dikembalikan ke pemerintah daerah. Jadi, nah ketika dikembalikan ke pemerintah daerah mungkin itu tidak diflorkan ya, atau tidak diinformasikan kepada guru-guru gitu. Nah ini yang bisa membuat Bapak Ibu itu mengalami keterlambatan di dalam pencairan TPG ini. Jadi makanya seringkali saya sampaikan bahwa coba tanya ke dinas. Nah sayangnya dinas itu hanya cuma memberikan satu kata, sabar, gitu aja. Itu kan sabar itu kan kata yang ambigu, artinya kita itu mau sampai kapan gitu ya. Meskipun memang kalau kita kaitkan dengan agama, yang namanya sabar itu memang tidak ada batasnya. Jadi kalau sabar dan ada batasnya itu katanya belum bersabar gitu ya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa proses kehidupan sehari-hari itu butuh yang namanya biaya gitu. Jadi saya harap bahwa ini mungkin bisa menjadi pembelajaran oleh kementerian ya, terutama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa hal ini itu tidak boleh terjadi untuk tahun-tahun berikutnya ataupun untuk pencairan-pencairan berikutnya, karena guru-guru itu sudah cukup bersabar untuk menunggu informasi terkait dengan ini ya. Kemudian lambatnya penginputan data realisasi di aplikasi. Ini juga bisa menjadi kendala besar karena Bapak Ibu juga harus memahami ya, bahwa operator di daerah maupun pusat itu terbatas. Mau menangani jutaan guru itu butuh proses gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta bahwa ketika kita mengupload data Bapak Ibu itu, maka dalam waktu sekejap data Bapak Ibu itu langsung beres gitu. Tidak Bapak Ibu, tidak sesederhana itu. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami hal tersebut gitu. Tetapi saya butuh juga komitmen sebenarnya dari pemerintah, baik itu daerah maupun pusat ya, terkait dengan kepastian pencairan tunjangan profesi guru ini. Karena sampai detik ini pun
saya mencari informasi belum ada klarifikasi resmi ya terkait dengan kenapa terjadinya keterlambatan dalam pencairan tunjangan profesi guru khususnya untuk yang triwulan 1. Kemudian masih adanya ketidaksesuaian data kehadiran atau jam mengajar yang menjadi syarat utama pencairan. Nah, ini di video sebelumnya saya sudah menyampaikan Bapak Ibu ya bahwa berbicara terkait dengan data kehadiran ataupun jam mengajar itu sebenarnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah memberikan clue atau cara-cara biar Bapak Ibu itu bisa memenuhi terutama yang jam mengajar 24 jam mengajar tersebut. Jadi pandai-pandai juga Bapak Ibu harus mencari informasi terkait hal tersebut. Nah, saya secara khusus itu sebenarnya sudah memberikan satu video khusus bagaimana Bapak Ibu itu khususnya untuk teman-teman guru yang mengalami kesulitan untuk data kehadiran maupun jam mengajar itu saya sudah berikan clue-cluenya, cara-caranya biar Bapak Ibu itu tetap memenuhi jam mengajarnya tersebut. Kemudian yang kedua itu keterlambatan transfer dana ya dari pusat. Itu juga bisa mengakibatkan Bapak Ibu itu mengalami keterlambatan di dalam pencairan tunjangan profesi guru. Jadi dana TPG itu termasuk dana transfer umum melalui dana alokasi khusus non-fisik. Nah, kadang dana ini itu belum ditransfer ke kas daerah ya, ke kas daerah. Jikalau itu khususnya ini untuk yang guru-guru yang pengangkatannya dari melalui daerah ya, bukan pusat. Gitu. Kalau dari pusat ya mereka ditransfernya langsung dari pusat. Tapi kalau yang daerah pengangkatannya itu karena daerah, maka itu harus melalui daerah dulu. Nah, proses pengajuan dan pencairan ini bertahap Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu juga harus pahami. Tidak bisa serta-merta bahwa saya kepingin ketika diajukan data saya sudah beres, semuanya sudah verifikasi, maka dalam waktu detik itu juga TPG saya harus cair. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak sesederhana itu, ya. Seringkali saya sampaikan bahwa berbicara tentang uang itu sensitif, ya. Apalagi sekarang itu banyak marak ke korupsi ya gitu. Jadi mereka juga menjaga marwah mereka, menjaga nama baik mereka, jangan sampai hanya gara-gara mau memenuhi kebutuhan Bapak Ibu, mereka bisa mendapatkan jerat yang tidak mereka inginkan gitu. Padahal itu bukan kesalahan mereka gitu. Jadi sekali lagi, berbicara tentang uang Bapak Ibu itu sensitif. Ya mereka juga perlu hati-hati gitu. Yang kedua itu belum terpenuhinya laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya. Nah, ini kasus ya. Kasus artinya terutama untuk triwulan yang tahun 2024 itu masih beberapa ya yang saya dapatkan informasi tersebut. Itu ya saya seringkali menyampaikan ya bahwa kalau 2024 itu kan sudah tutup buku ya, itu mungkin bisa ditanyakan ke dinasnya itu kemana gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu masalah sistem informasi keuangan dari daerah yang belum sinkron. Ini juga bisa menghambat proses pencairan tunjangan profesi guru Bapak Ibu yang triwulan 1. Yang ketiga itu prioritas anggaran daerah. Nah, ini tidak semua daerah ya. Sekali lagi saya tekankan, pada poin ketiga ini tidak semua daerah. Jadi, khusus untuk daerah-daerah yang mungkin mereka mengalami kesulitan finansial. Maka ada beberapa daerah yang terkadang menunda pencairan TPG ini karena harus memprioritaskan dulu belanja lain terlebih dahulu, terutama belanja daerahnya ya. Meskipun ini tidak seharusnya terjadi, nah praktek ini kadang terjadi di daerah yang kesulitan likuiditas sementara gitu. Tetapi, adapun kalau misalnya nanti ada orang daerah yang melihat video ini, ya saya mohon maaf ya, mohon maaf banget terkait dengan hal tersebut, tapi semestinya haknya para guru itu harus terpenuhi dulu. Zolim ya namanya kalau misalnya hak-haknya guru itu tidak tersalurkan ke gurunya gitu. Nah, terlepas dari alasan Bapak Ibu daerah memprioritaskan anggaran daerah, itu semestinya harus sejak awal itu sudah dirancang anggarannya yang benar-benar sehingga jangan kemudian yang menjadi haknya guru-guru itu diambil gitu, bukan diambil ya, atau tertahan dulu lah gitu, hanya karena untuk mau memprioritaskan dulu anggaran daerah. Itu saya sangat menyayangkan sekali jika ada daerah yang semacam itu. Tapi harapan saya tidak ada lah daerah yang semacam itu ya. Kemudian yang keempat itu belum ada surat edaran resmi atau instruksi pencairan. Nah,
walaupun SKTP ini sudah terbit Bapak Ibu, beberapa daerah itu menunggu surat resmi atau instruksi lain lanjut di Dirjen GTK atau Kemendagri ya untuk memproses pencairan. Nah, tanpa dokumen administratif tersebut, pejabat daerah cenderung berhati-hati agar tidak menyalahi prosedur. Nah, ini yang harus juga Bapak Ibu pahami. Ya, ini khusus ya untuk guru-guru yang proses pengangkatannya itu dari daerah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita harus punya pemahaman antara dua belah pihak ini. Di sisi yang lain, saya paham betul bahwa guru-guru itu menginginkan bahwa TPG-nya itu segera cair. Tetapi kita juga harus memahami bahwa kondisi di pusat maupun daerah itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Oleh karena itu kita harus memahami hal tersebut. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak serta-merta apa yang kita inginkan itu akan terwujud pada waktu itu. Nah, apalagi sekali lagi saya tekankan, kalau berbicara tentang uang itu sensitif. Nah, coba sekarang kita balik ya. Kalau misalnya pemerintah daerah berada pada posisi Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru berada pada posisi pemerintah daerah atau pemerintah pusat, maka mungkin juga akan mengalami atau melakukan hal yang sama. Semacam itu. Jadi kita perlu kesadaran akan hal tersebut. Gitu. Tetapi, saya lebih condong mendukung guru-guru ya. Karena dalam bentuk apapun, kalau kita mau memajukan generasi bangsa untuk mencapai katakanlah generasi emas 45, apa yang harus kita bangun? Ya, perbaiki dulu kesejahteraan guru. Ya, meskipun sebenarnya tidak ada sinkronisasi yang jelas ya terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru itu akan meningkatkan kualitas anak didiknya gitu ya. Tetapi setidaknya kalau kita melihat dari data yang ada, itu 40% ternyata ojol ya atau ojek online itu adalah berasal dari mayoritas guru. Itu kan semestinya menjadi pembelajaran bahwa ternyata guru-guru di Indonesia itu termasuk juga dosen-dosen itu belum pada tahap kesejahteraan gitu. Belum lagi kalau kita melihat bahwa banyak guru-guru yang menggadaikan sertifikat rumahnya hanya biar mereka bisa survive gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kelima itu belum ada klarifikasi resmi ya. Jadi hingga pertengahan Juni 2025 ini belum banyak daerah atau instansi pusat yang memberikan klarifikasi publik ya terkait dengan keterlambatan pencairan TPG triwulan 1. Nah, meskipun keluhan ini sudah muncul di media sosial ataupun forum-forum guru ataupun bahkan di YouTube ya, beberapa YouTube yang khusus membahas tentang pendidikan ini. Nah, biasanya klarifikasi ini akan diberikan melalui pertama surat edaran resmi dari Direktorat Jenderal GTK. Kemudian ada pernyataan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun Kota, serta update laman akun info resmi di Kemendikbudristek ya terkait dengan ini. Ya, sampai detik ini saya pun belum menerima atau mencari ataupun ya belum menerima ya informasi terkait dengan klarifikasi resmi tersebut. Ya, artinya biar menjadi menjadi guru-guru itu tidak begitu khawatir akan haknya mereka tidak terpenuhi gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi gambaran informasi buat teman-teman guru. Oleh karena itu ini penting banget jikalau sampai nanti akhir Juni ini belum ada, itu semestinya baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus memberikan klarifikasi resmi hal tersebut. Biar kita mengetahui itu sejauh mana sih sebenarnya pencairan TPG ini gitu ya. Oke Bapak Ibu, sekian dulu. Nanti akan saya berikan informasi terupdate yang lain terkait dengan TPG ini ya. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.